Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizwandi dengan NIM 19241520111 dari Prodi D4 Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas Negeri Makassar. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan presentasikan atau menjelaskan beberapa hal mengenai pembangkit listrik tenaga mikrohidro. Ya, dimana langsung saja kita masuk pada inti pembahasan kita pada kesempatan hari ini. Pembangkit listrik tenaga mikrohidro atau PLTMH adalah pembangkit listrik berskala kecil yang memanfaatkan tenaga atau aliran air sebagai sumber penghasil energi. PLTMH termasuk sumber energi terbarukan dan layak disebut clean energi karena ramah lingkungan. Tenaga air berasal dari aliran sungai kecil atau danau yang dibendung dan kemudian dari ketinggian tertentu dan memiliki debit yang sesuai akan menggerakkan turbin yang dihubungkan dengan generator listrik. Nah, di sini semakin tinggi jatuhan air, maka semakin besar energi potensial air yang dapat diubah menjadi energi listrik. Kemudian selanjutnya dijelaskan juga mengenai klasifikasi umum pembangkit listrik tenaga air sebagai berikut. Nah, di sini dapat kita lihat mengenai klasifikasi pembangkit listrik tenaga air, yaitu mengenai tipe dan kapasitasnya. Pembangkit tenaga air merupakan suatu bentuk perubahan tenaga dari tenaga air dengan ketinggian dan debit tertentu menjadi tenaga listrik dengan menggunakan turbin air dan generator. Bentuk pembangkit tenaga mikrohidro bervariasi, tetapi prinsip kerjanya atau prinsip kerja dari pembangkit listrik tenaga mikrohidro adalah sama, yaitu perubahan tenaga potensial menjadi tenaga listrik. Perubahan energi tersebut tidak terjadi secara langsung, tetapi berturut-turut melalui perubahan energi berikut, yang dimana tenaga potensial menjadi tenaga kinetik menjadi tenaga mekanik, dan selanjutnya tenaga mekanik tersebut akan menjadi tenaga listrik. Beginilah proses dari energi potensial menjadi energi listrik. Kemudian selanjutnya kita masuk pada prinsip pembangkit listrik tenaga mikrohidro. Ya, di mana pembangkit listrik tenaga mikrohidro pada prinsipnya memanfaatkan beda ketinggian dan jumlah debit air per detik yang ada pada aliran air saluran irigasi, sungai atau air terjun. Aliran air ini akan memutar poros turbin sehingga menghasilkan energi mekanik. Energi ini selanjutnya menggerakkan generator dan generator menghasilkan energi listrik. Kemudian potensi daya mikrohidro juga dapat dihitung menggunakan persamaan berikut. Nah, untuk menghitung potensi daya mikrohidro, kita dapat menggunakan persamaan berikut ini sebagaimana yang kita lampirkan pada materi. Ada daya yang dibangkitkan, massa jenis air, gravitasi, ada debit aliran air, beda ketinggian, dan juga efisiensi sistem pembangkit listrik tenaga mikrohidro. Kemudian selanjutnya kita melangkah pada debit aliran. Debit aliran adalah laju aliran air dalam bentuk volume air yang melewati suatu penampang melintang sungai per satuan waktu. Nah, sistem satuan SI besarnya debit dinyatakan dalam satuan meter kubik per detik. Kemudian selanjutnya turbin air. Nah, turbin air adalah turbin yang menggunakan air sebagai fluida kerja. Air mengalir dari tempat yang lebih tinggi menuju tempat yang lebih rendah
Dalam proses aliran di dalam pipa, energi potensial berangsur-angsur berubah menjadi energi kinetik. Kemudian kita lanjut pada klasifikasi turbin air berdasarkan perubahan momentum fluida kerja. Nah, dilihat dari segi perubahan momentum fluida kerjanya, turbin air dapat dibedakan dalam dua golongan utama, yaitu turbin impuls dan turbin reaksi. Kemudian selanjutnya klasifikasi turbin air berdasarkan sistem aliran air pendorong. Nah, di sini juga turbin air digerakkan karena adanya dorongan aliran air yang tinggi sehingga dapat memutar sudu-sudu turbin. Berikut klasifikasi turbin berdasarkan aliran arah tembak fluida, yaitu yang pertama overshot. Tipe overshot ini adalah tipe turbin air yang aliran air pendorongnya menabrak sudu pada bagian atas turbin. Nah, berikut gambar yang menunjukkan mengenai turbin air tipe overshot. Beginilah bentuk tipe overshot. Kemudian selanjutnya tipe undershot. Nah, tipe undershot ini adalah turbin air yang aliran air pendorongnya menabrak sudu pada bagian bawah turbin. Nah, di sini juga untuk melihat gambar turbin air pada aliran undershot dapat kita lihat pada gambar berikut. Beginilah tipe turbin undershot. Nah, adapun keuntungan dari penggunaan tipe undershot ini ialah yang pertama membutuhkan ruang yang lebih luas. Untuk penempatan. Kemudian yang kedua, konstruksi lebih sederhana. Yang ketiga, lebih ekonomis. Sedangkan yang keempat itu mudah untuk dipindahkan. Kemudian sedangkan kerugian dari tipe undershot ini yaitu efisiensinya kecil, sekitar 25% sampai 70%. Kemudian yang kedua, daya yang dihasilkan relatif kecil. Kemudian tipe yang ketiga yaitu tipe breastshoot, adalah tipe turbin air yang aliran air pendorongnya menabrak sudu pada bagian tengah turbin. Nah, di sini juga dapat kita lihat bentuk tipe breastshoot ini. Beginilah bentuk dari tipe breastshoot ini, yang dimana juga memiliki keuntungan, yaitu yang keuntungan yang pertama, tipe ini lebih efisiensi dari tipe undershot. Kemudian yang kedua, dibandingkan tipe overshot, tinggi jatuhnya lebih pendek. Kemudian yang ketiga, dapat diaplikasikan pada sumber air aliran rata. Kemudian kerugian dari tipe breastshoot ini yaitu yang pertama, sudu-sudu dari tipe ini tidak rata seperti tipe undershot yang lebih rumit. Kemudian yang kedua, diperlukan pada arus aliran rata. Kemudian yang ketiga, efisiensi lebih kecil daripada tipe overshot. Kemudian kita melangkah pada klasifikasi turbin air berdasarkan head yang digunakan. Nah, berikut jenis-jenis turbin yang digunakan sesuai dengan head air jatuh yang dapat kita lihat pada tabel perbandingan berikut. Nah, di sini jenis-jenis turbin dengan head air jatuh. Nah, jenis turbin Kaplan, Prancis, Pelton, Crossflow, Turgo dengan head masing-masing. Kemudian selanjutnya kita akan membahas terlebih dahulu mengenai turbin Pelton. Turbin Pelton merupakan pengembangan dari turbin impuls yang ditemukan oleh dua orang dengan memasang mangkok-mangkok pada roda turbin. Setelah itu turbin impuls dikembangkan oleh orang Amerika
pada tahun 1880 yang melakukan perbaikan dengan penerapan mangkok ganda simetris. Oleh sebab itu, turbin Pelton disebut juga sebagai turbin pancaran bebas. Turbin Pelton merupakan suatu jenis turbin yang mengandalkan suatu reaksi impuls yang dihasilkan dari daya hidrolisis. Berikut gambar dari turbin Pelton. Kemudian yang kedua yaitu turbin turgo. Turbin turgo dapat beroperasi pada head 30 sampai 300 meter seperti halnya dengan turbin Pelton. Turbin turgo juga merupakan turbin impuls, tetapi sudunya berbeda, yakni memiliki konstruksi sudu yang disusun secara sinusoidal. Begini bentuk dari turbin turbo tersebut. Kemudian yang ketiga, turbin cross flow adalah salah satu jenis turbin impuls yang juga dikenal dengan nama turbin Michel Banki yang merupakan penemunya. Selain itu juga disebut turbin Osberger yang merupakan perusahaan yang memproduksi turbin cross flow. Turbin cross flow dapat dioperasikan pada debit 20 Lps hingga 10.000 Lps dengan head antara 1 sampai 200 meter. Inilah bentuk turbin cross flow tersebut. Kemudian yang keempat adalah turbin Prancis. Turbin Prancis paling banyak digunakan di Indonesia. Turbin ini digunakan pada PLTA atau pembangkit listrik tenaga air dengan tinggi terjun sedang, yaitu antara 20 sampai 400 meter. Kemudian untuk gambar dari turbin Prancis dapat kita lihat sebagai berikut. Dan untuk selanjutnya, turbin Kaplan atau propeller. Disebut turbin propeller apabila mangkok-mangkok turbinnya tetap, sedangkan turbin Kaplan memiliki mangkok-mangkok turbin yang dapat diatur. Turbin Kaplan atau propeller baik digunakan pada pembangkit listrik tenaga air dengan tinggi terjun yang rendah, yaitu di bawah 20 meter. Teknik mengkonversi energi potensial air menjadi energi mekanik pada roda air turbin dilakukan melalui pemanfaatan kecepatan air. Untuk gambar turbin Kaplan atau propeller ini dapat kita lihat sebagai mana yang kita lampirkan pada materi. Kemudian selanjutnya kita masuk pada pompa. Pompa adalah mesin atau peralatan mekanis yang digunakan untuk menaikkan fluida dari dataran rendah ke dataran tinggi, untuk mengalirkan fluida dari daerah bertekanan rendah ke daerah bertekanan tinggi. Kemudian klasifikasi pompa. Menurut prinsip kerjanya, pompa diklasifikasikan menjadi dua macam, yaitu positive displacement pump dan reciprocation pump atau pompa torak. Untuk skema pompa torak dapat kita lihat sebagai berikut. Kemudian yang ketiga itu rotary pump. Nah, di sini tekanan yang dihasilkan dari pompa ini adalah akibat gerak putar dari elemen-elemennya atau gerak gabungan yang berputar. Prinsip kerjanya adalah fluida yang masuk ditekan oleh elemen-elemen yang memindahkannya ke sisi buang, kemudian menekannya ke pipa tekan. Kemudian pompa piston. Prinsip kerja dari pompa ini adalah berputarnya selubung putar menyebabkan piston bergerak sesuai dengan posisi ujung piston di atas piring dakian. Nah, untuk skemanya juga dapat kita lihat sebagai berikut. Kemudian selanjutnya itu dynamic pump. Nah, dynamic pump ini merupakan pompa yang ruang kerjanya tidak berubah selama pompa bekerja.
Kemudian selanjutnya kita masuk pada generator. Generator merupakan alat untuk merubah energi mekanik menjadi energi listrik. Nah, energi listrik yang dihasilkan melalui adanya medan magnet yang diputar melalui rotor dan akan menimbulkan medan magnet yang ditimbulkan di sisi stator. Kemudian medan magnet yang terjadi di stator dengan pola-pola tertentu akan menimbulkan arus listrik yang mengalir di kumparan stator yang dialirkan melalui saluran transmisi sebagai arus listrik. Generator merupakan salah satu mesin listrik untuk mengubah energi gerak atau mekanik menjadi energi listrik. Generator ini terdiri atas dua bagian utama, yaitu kumparan jangkar dan kumparan medan yang ditempatkan pada stator dan rotor. Stator merupakan bagian yang diam, sedangkan rotor merupakan bagian yang bergerak. Mungkin cukup sekian yang dapat saya paparkan atau sampaikan pada kesempatan kali ini. Untuk segala kekurangan mohon dimaafkan, dan saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.